Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat podcast. Selamat datang di Saitupi Podcast lagi. Podcast resmi dari HMPS Saitupi Universitas Mataram. Dan saya Julai sebagai host. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi banyak dari kita, terutama anak bahasa Inggris, yaitu strategi lolos TOEFL dan IELTS. Oke. Nah, apakah Anda sedang mempersiapkan ujian TOEFL atau IELTS? Oke, atau mungkin Anda hanya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara menghadapi tes-tes tersebut? Jangan khawatir, kami punya tips dan informasi yang akan sangat membantu. Oke, sebelum itu kita akan berkenalan langsung nih dengan narasumber kita atau bintang tamu kita sekarang yang bernama lengkap I Gede Perdana Putra Narayana atau yang akrab disebut Kak Putra atau Kak Put. Ya, Kak Put aja. Siap. Dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Mataram yang telah sukses melewati ujian TOEFL and IELTS dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Memuaskan banget. Nah, Kak Put ini akan berbagi pengalaman dan strategi yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan background dari Kak Put itu sendiri ya, kayak apa sih yang udah dilalui gitu Kak Put ya, atau achievement beliau ini ya. Oke, jadi beliau ini lulusan S1 dan S2 jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mataram dan beliau ini cum laude. Oke, dan beliau sempat menyebutkan IPK-nya adalah 3,97 ya guys. Oke, you don't have to be shocked ya. And pekerjaan beliau sekarang adalah mengajar bahasa Inggris di 3 lembaga berbeda atau yang lebih tepatnya kursus ya kayak mengajar kursus. Terus beliau ini pernah menjabat sebagai CEO HRDD di Saitupi tahun 2019. Dan pengalaman beliau juga pernah menjadi salah satu konferensi internasional Access 2022. Dan beliau ini sudah pernah menulis 7 book chapters yang dipublish di Google Scholar. Terus menulis 4 jurnal internasional dan certified in public speaking. Gimana? Udah sesak nggak tuh denger beliau? Dari IPK-nya aja itu udah kayak aduh, beliau ini kayaknya bukan orang sembarangan ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan yang akan kita bahas. Check it out. Oke Kak. Kak Put, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sudah bergabung dengan podcast Saitupi. Untuk memulai bisa ceritakan sedikit nih tentang perjalanan kakak dalam mempersiapkan TOEFL dan IELTS. Mungkin dimulai dari TOEFL dulu deh. Oke, wow. Perjalanan TOEFL ya? Iya. Dulu itu saya nggak tahu apa-apa soal TOEFL awalnya kan. Tapi ketika di S1 awalnya kita diwajibkan untuk dapat skor TOEFL tertentu, ya kan? Sampai akhirnya karena saya bingung, saya carilah kursus TOEFL online pada waktu itu, dan ketemulah komunitas pintar Inggris yang asalnya itu dari Pare. Dia buka kursus online pada waktu itu. Nah, saya daftarlah ke situ. Kita diajarkan bagaimana menjawab TOEFL itu dengan sangat intens. Intens dalam artian tidak ada satu hari pun kita melewatkan latihan itu. Jadi waktu itu kursusnya sebulan. Wow. Ya, sebulan ya. Nah, di situ kita belajar berbagai macam cara untuk bagaimana mencapai skor yang kita mau, gitu kan. Nah, di TOEFL kita tahu ada 3 struktur, ya, 3 komponennya. Yang pertama ada listening, yang kedua itu ada structure and written expression, sama yang ketiga itu ada reading. Ya, nah di reading. Jadi di kursus itu kita diajarkan untuk bagaimana mencapai target yang kita mau, gitu kan. Hanya saja begini, pada waktu itu karena saya belum tahu, akhirnya saya pakai metode menghafal. Nah, menghafal, awalnya skor pertama saya itu 567 guys. Awal guys. Ya. Awal ya. 567. Nah, awal aja udah. Ya. Pada waktu itu kan, nah saya merasa, wah ini bagus banget nih, gitu, bagus banget nih. Nah, itu tes yang pertama. Masuk tes yang kedua, saya coba lagi,
ternyata turun. Dari 567 saya turun ke 523 kalau nggak salah. Nah, karena turun itu, jadi saya bingung. Kenapa nih kok bisa turun gitu kan? Tapi ternyata begitu saya periksa lagi kembali, ternyata kondisi pada saat kita mengerjakan tes itu penting sekali gitu. Nah, Kondisi kesehatan kita ya, Kak ya? kondisi kesehatan, kondisi mental kita, karena kalau kita dalam kondisi tertekan, Iya, agak susah untuk mengerjakan benar-benar. tes itu. Nah, itu perjalanan saya di TOEFL. Sampai sekarang masih kalau mau tes, misalnya saya ambil tes prediksi itu masih stabil di 530-an. Iya. Itu stabil di situ TOEFL-nya gitu. Itu perjalanan TOEFL saya. Oke, jadi awal aja Kak Putih tuh udah dapat 567 ya, kayak kalau di anak bahasa Inggris kan minimalnya 500 ya, kayak biar kita tuh bisa wisuda kayak gitu. Dan beliau ini udah melebihi dari rata-rata ya. Dan turunnya itu pun masih dalam artian masih tinggi ya. Dan tadi seperti Kak Put bilang, kalau kita tes TOEFL itu ada baiknya memperhatikan kesehatan, memperhatikan mental, karena penting banget ya Kak buat kayak bisa bisa menstabilkan diri kita ya dalam mengerjakan TOEFL itu sendiri. Oke, untuk IELTS Kak. Oke. IELTS. IELTS, ya, IELTS ini kan International English Language Testing System. Nah, sistemnya antara IELTS dengan TOEFL itu berbeda. Kalau di TOEFL tadi kita punya 3 komponen, ya kan? Ada listening, structure, sama reading. Tetapi di IELTS kita menghadapi tes untuk 4 skill dalam bahasa Inggris, ya. Listening, speaking, reading, dan writing. Nah, kalau misalnya di TOEFL itu kita masih menjawab soal dengan multiple choice, di IELTS kita diminta untuk mengisi langsung jawaban itu. Especially di khususnya itu di writing, ya, mengisi langsung. Kemudian yang listening itu kita mengisi langsung setelah mendengarkan gitu. Jadi sistemnya sedikit berbeda dari TOEFL. Nah, IELTS ini pun kondisi kita mesti prima juga pada saat mengerjakan tes, ya. Dan kita harus sudah familiar, kita harus sudah kenal dengan sistemnya. Sistem itu maksudnya bagaimana? Jadi misalnya menguji 4 skill tadi, kemudian kita harus tahu setiap skill itu akan menghabiskan waktu berapa banyak. Ya, waktu berapa banyak kita harus tahu. Dan yang ketiga yang kita perlu tahu itu adalah apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si penguji atau tes tersebut gitu. Misalnya kalau di speaking itu kita diminta untuk berbicara dengan terstruktur, tidak banyak terbata-bata seperti yang begitu-begitu. Kemudian kalau di writing kita diminta untuk bisa menghasilkan tulisan yang logis, ya, dan kemudian idenya itu masuk akal, gitu di situ. Nah, kalau di bagian listening dan di bagian reading kita diminta untuk menjawab sesuai dengan permintaan di soal tersebut gitu. Nah, bedanya di sini yang paling jelas TOEFL itu komponennya hanya 3, sedangkan IELTS itu komponennya ada 4 itu, ya. Dan kita tidak bisa menggunakan semacam referensi dari luar atau pakai contekan pada saat tes tersebut gitu. Tidak bisa karena murni kemampuan kita. Seberapa banyak kita sudah menguasai sistemnya, cara writing, kemudian tentang soal manajemen waktu kita dalam mengerjakan soal itu. Itu pengalaman saya di IELTS gitu. Ya. Oke, waduh luar biasa ya untuk pengalaman beliau ini. Siap. Kayak beliau sudah prepare banget ya. Kayak berarti ketika mau tes itu kita harus udah familiar banget sama sistem-sistem yang kayak kita mau tes, kayak misalnya TOEFL sama IELTS itu sendiri. Jadi bukan ucuk-ucuk kita langsung tes gitu ya Kak, nggak bisa ya kayak nggak bisa karena kita harus familiar dan tahu gitu gimana sistemnya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk pemula nih sangat penting untuk memahami format ujian terlebih dahulu. Sam, bagaimana nih kayak apa namanya kayak sumber belajarnya Kakak gitu loh.
sumber gitu. belajar ya. Iya. Oke, kalau untuk TOEFL ya, di awal-awal dulu referensi saya adalah buku Longman. Ya, buku TOEFL Longman ada yang warna merah sama yang warna hijau Itu itu. zaman berapa, Kak? Zaman Ya, tahun berapa? itu produksi 2001 apa 2003 itu buku lama itu ya. Oke. Nah, cuman sekarang banyak sekali buku-buku Iya. yang sudah update misalnya seperti eh, ada buku TOEFL yang warna kuning itu saya lupa namanya ya. Ada buku TOEFL warna kuning itu terbaru. Kemudian ada juga buku Longman TOEFL yang terbaru, TOEFL ITP. Tapi selain dari buku, kita juga bisa cari sumber referensi itu dari internet. Iya. Apalagi Apalagi dari website ITS-nya langsung. Iya. Di situ sudah ada ini soal-soal contoh soal TOEFL yang asli ya, TOEFL ITP gitu. Nah, sumber belajar saya selain untuk TOEFL, saya juga mengkonsumsi konten bahasa Inggris di luar TOEFL, Iya. gitu ya. Jadi sehari-hari itu kayak nonton podcast berbahasa Inggris, ya, membaca buku-buku populer yang berbahasa Inggris itu juga sudah jadi kebiasaan. Jadi menurut saya itu juga mendukung, gitu, mendukung kita dalam menjawab soal TOEFL itu selain memahami sistemnya itu sumber belajar saya untuk di TOEFL ya. Kemudian kalau IELTS secara umum di publik kita sudah bisa temukan yang buku IELTS Cambridge. Ya. Ada IELTS Cambridge itu versi dari yang pertama sampai versi kemarin yang saya temukan itu IELTS 17, IELTS 17 ya. Itu buku dari pertama sampai buku ke-17 itu benar-benar menggambarkan sistem IELTS yang asli di situ. Jadi kalau kita sudah bisa mengerjakan buku itu, kita berpeluang besar untuk bisa memahami sistem IELTS yang asli. Itu sumber belajar saya. Jadi dari buku bisa, dari internet juga bisa, dan mengkonsumsi konten bahasa Inggris. Ya, konten bahasa Inggris sehari-hari, menjadikan itu sebagai kebiasaan. Oke, ya itu. Ya, luar biasa sekali ya cara belajarnya Kak Put, karena kan bisa kita simpulin nih kayak dari TOEFL itu sendiri kan, apalagi sekarang kan zaman udah canggih ya, kayak bisa di mana-mana kita menemukan orang yang ngasih tips belajar TOEFL kayak gimana, atau ya sama seperti Kak Put bilang kayak nonton podcast atau semacamnya kan biar vocabulary kita lebih banyak ya kayak, dan ya kalau kita mau tes itu emang yang dibutuhin tuh vocabulary banget ya, banyak banget. Oke, itu bagus banget sih ya saran dari Kak Put, dan jangan malas membaca sih Kak ya juga ya. Karena ya zaman sekarang kan orang tuh prefer handphone ya, misalnya nih ada tugas aja gitu, kadang mereka lebih enaknya tuh foto gitu kan, daripada harus menulis gitu. Padahal sebenarnya rata-rata mereka tuh kayak cuma ngefoto doang tapi nggak pernah dibuka lagi gitu loh, karena kita juga gitu ya. Gitu. Oke, untuk tantangan selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu ini sih Kak, tantangan. Pasti kan dari semua yang udah Kakak jalani gitu, kayak dari TOEFL sama IELTS pasti ada tantangan yang mungkin Kakak make deal with that. Coba jelasin, ceritain gitu Kak. Challenges atau obstacles ya, yang kalau di TOEFL itu saya pribadi tantangan saya adalah kadangkala device yang dimiliki tempat pada saat tes tersebut gitu ya. Jadi misalnya kalau di TOEFL itu kan contoh saja misalnya di section listening ya. Kita ekspektasi kita kalau kita tes itu alatnya ya, audio sistemnya itu akan menghasilkan audio yang mulus gitu kan, bisa enak didengar. Ya, jadi enak untuk mendengarnya. Nah, kendalanya biasanya di saya itu teknis semacam itu. Jadi kadang-kadang alat itu unexpected ya, nggak bisa diharapkan. Jadi kadang-kadang suara itu suara itu nggak begitu jelas, itu satu. Yang kedua, kendala di saya kadang-kadang kalau di tengah-tengah tes itu kadang suka merasa pengen ke toilet gitu. Jadi sederhana sebenarnya kan. Nah, disitulah kenapa saya bilang tadi kita mesti memastikan kondisi kita total prima pada saat tes gitu kan. Karena kalau di tengah-tengah tes itu kita pengen kebelet ke toilet itu kan jadi mengganggu fokusnya gitu kan. Itu yang
TOEFL itu. Kemudian kalau yang challenge yang di IELTS adalah saya nggak pernah tahu topik apa yang akan keluar ketika Iya. misalnya di writing-nya ataupun di reading-nya itu kan. Nah, jadi ada rasa khawatir yang muncul. Khawatir ya. Nah, ada rasa khawatir yang muncul ketika mengerjakan tes itu. Nah, cuman hanya saja di sini kita diminta memang mengeluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk di tes itu kan. Jadi menggunakan kemampuan berpikir kita untuk menjawab soal itu selogis mungkin, apalagi di writing kan. Kalau di reading kita bisa usahakan untuk membaca cepat ya, membaca cepat untuk menjawab soal-soal tersebut gitu. Nah, untuk menghilangkan kecemasan itu cara saya pertama, saya sadar saya sudah belajar menyiapkan diri. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa mengerjakan tes itu. Nah, setelah itu pasrahkan hasilnya gitu. Karena hasilnya itu kan bergantung sama usaha kita gitu. Nah, itu challenge-nya di saya. Itu challenge pada saat mengerjakan tesnya ya. Tapi ketika sebelum misalnya pada saat preparation, pada saat persiapan, challenge-nya itu adalah bagaimana kita mengatur fokus kita pada saat belajar itu. Saya biasanya caranya time blocking. Apa itu, Kak? Ya, jadi time blocking itu misalnya pada saat kita latihan listening misalnya di tes aslinya membutuhkan waktu let's say 25 menit misalnya. Nah, pada saat kita belajar, kita atur juga waktu kita 25 menit supaya bisa merasakan suasana yang sama pada saat tes gitu kan. Jadi pakai HP-nya untuk atur timer. Bisa enggak nih saya menyelesaikan section ini dalam waktu sekian itu, 25 menit itu. Cuman ingat lagi, belajar itu state dependent, jadi bergantung sama kondisi kita. Kalau kesehatan kesehatan, mentalnya fokus. Ya. Kalau misalnya pada saat belajar kita, setelah kita melakukan banyak kegiatan, belajarnya pada saat lelah itu nggak akan masuk apa yang dipelajari. Gitu. Itu pengalaman saya. Jadi pastikan energi kita punya energi yang cukup untuk menyiapkan tes tersebut. Itu challenge-nya di situ. Itu kalau saya. Oke. Jadi dari tantangan Kaput itu sendiri lebih banyaknya itu berasal dari pribadi kita sendiri ya. Kayak misalnya kesehatan kita tuh harus stabil karena kan nggak etis gitu ya, kayak misalnya kayak kita lagi tes gitu tahu-tahu kita mau kencing terus mau minum apa semacamnya kayak gitu kan nggak etis banget. Jadi kayak preparation kita tuh harus mantep gitu ya, udah sebulat kayak. Nah, untuk ini Kak, bagaimana nih cara Kakak memanajemen waktu Kakak gitu? Misalnya pasti kan Kakak punya another activities gitu kan, kayak kayak tadi dibilang kayak anunya itu sebulan gitu, terus itu tuh gimana nih? Nggak ada libur kan sebulan itu pas Kakak tes TOEFL itu, latihan TOEFL itu gimana cara bisa manage waktu itu gitu Kak? Oke. Manajemen waktu. Kalau saya lebih ke istilah manajemen diri. Manajemen diri. Karena setiap orang kan punya waktu 24 jam. Porsi yang sama gitu kan. Nah, bagaimana kita menggunakan manajemen diri kita, mengatur diri kita untuk menggunakan waktu itu gitu kan ya. Yang pertama yang pasti saya ngatur waktu itu dari hal-hal yang saya anggap penting dulu. Ya, jadi prioritas itu dulu. Jadi dibuat dulu hal yang prioritas. Habis itu apa hal yang kurang prioritas gitu kan. Nah, berkaitan dengan tes TOEFL dan IELTS ini, saya pribadi untuk belajar itu saya memang menyediakan waktu khusus untuk belajar. Jadi ketika belajar itu hal-hal yang lain itu tidak boleh mengganggu sama sekali gitu. Bahkan kadang-kadang ruangan itu saya tutup, saya kunci gitu. Saya tutup, saya kunci gitu. Itu dia. Nah, di sini kita perlu tahu nih secara pribadi, secara personal kita belajar itu enaknya kapan? Gitu kan? Enaknya kapan? Enak di sini pengertiannya personal sekali karena ada yang lebih segar belajarnya pagi, ada yang enak belajarnya sore, malam, bahkan ada yang malam, gitu kan? Nah, jadi tentuin dulu kapan kita enaknya belajar itu. Nah, begitu tahu jamnya kita belajar, oke, misalnya saya mau belajar malam hari, jam 7 sampai jam 9 misalnya, anggap ya. Nah, usahakan sebelum jam 7 itu semua aktivitas lain yang sudah kita
kerjakan itu nggak ada lagi yang belum selesai gitu. Misalnya apapun lah, pekerjaan rumah Iya. misalnya itu harus sudah selesai dulu Selesai, ya. Makan harus sudah makan dulu. Nah, jadi setelah itu baru kita mesti fokus ke belajar itu gitu. Iya. Nah, manajemen diri saya di situ. Jadi pada saat belajar fokus kondisinya prima. Prima Iya. dalam artian kita tidak diganggu oleh apapun ya, suara-suara, kemudian tetangga, atau misalnya ini perasaan khawatir bahwa ini akan bagaimana ke Iya. depan, itu kita mesti lepaskan semua. Fokus total ke belajar itu gitu. Itu dia. Jadi pertama tadi poinnya adalah menentukan apa yang penting. Iya. Ya, prioritas itu. Prioritas Ya, dulu. prioritas dulu. Nah, setelah itu menentukan jam belajar kapan yang cocok Cocok untuk dengan diri kita sendiri ya. cocok dengan diri kita sendiri. Iya. Kapan dia pagi, sore, ataupun malam misalnya. Nah, ketika sudah menentukan jam ini, eh, buat diri kondisinya baik Iya. dan fokusnya total di belajar itu. Kenapa saya bilang fokusnya total? Karena seringkali kita belajar di depan kita misalnya ada laptop atau ada buku ya, tapi begitu ada ponsel di sebelah Iya, kiri benar, atau benar. sebelah kanan, kemudian dia berdering begitu, nah itu pasti akan mengganggu di situ. Ting sekali doang, tingnya kayak Ah, langsung wah, distract ya. notifikasi nih. Iya, notifikasi. Notifikasi nih gitu. Nah, jadi di sini kita perlu atur prioritas. Iya. Oke, tes ini penting buat saya, belajar ini penting buat saya, ini kesampingkan dulu gitu. Itu manajemen cara saya. Cuman tidak selalu berjalan sempurna ya, tidak selalu berjalan sempurna. Tergantung kita bagaimana memprioritaskan itu. Fokusnya mesti diatur. Iya. Gitu. Itu dari saya. Jadi teman-teman udah dapat poinnya kan dari apa yang udah disampaikan Kak Put gitu. Jadi emang harus tahu ya, karena yang kenal diri kita sendiri adalah kita sendiri ya. Jadi untuk jam belajar kita yang nyaman buat kita itu kapan, itu kita sendiri yang nentuin. Nah, untuk prioritas usahakan tidak ada hal yang lain mendistract jam belajar kita seperti itu. Kadang emang handphone itu masalah terbesar ya Kak ya. Karena saya sendiri pun seperti itu, kayak dalam misalnya lagi di depan laptop belajar, terus HP ada bunyi ting sekali tuh langsung distract kayak apa ini apa gitu ya, kayak ya ampun. Berarti kayak ya itu dah kesadaran pada diri kita sendiri ya, kayak gimana kita bisa mencari atau pokoknya mencari waktu yang tepat untuk diri kita dan memfokuskan yang mana yang harus difokuskan gitu ya Kak ya. Yes. Oke, sebelum itu Kak, spill dulu dong TOEFL nilai skor tertinggi TOEFL sama IELTS-nya. Wow. Mungkin teman-teman ini mau tahu gitu. Oke. Kalau ya TOEFL itu seperti yang saya bilang tadi kan skornya kan naik turun Ya, ya. naik turun. Nah, Yang skornya naik turun. tertinggi deh Kak. Kalau skor tertinggi itu 613. 613. Ya, 613. Nah, kemudian kalau di IELTS saya masih 6,0 ya, iya. masih 6,0 Nah, di TOEFL ini memang dia benar-benar naik turun ya. Naik Karena turun tadi ya kayak sistem kesehatan. sistem kesehatan kondisi kita juga gitu, fokusnya. Benar. Itu yang sangat berpengaruh di situ gitu. Itu dia skor saya. Luar biasa sekali ya Siap. guys narasumber kita ini. Waduh. Jadi untuk TOEFL sendiri udah 600 ya Kak ya. Karena kan tertinggi itu 676 ya Kak kalau nggak salah. Ya, Ya, 677. Enggak jauh beda lah dari skor tertinggi Kak Put. Jadi kesimpulannya untuk IELTS sama TOEFL itu berbeda ya guys. Jadi mungkin banyak dari kita yang kayak salah paham gitu, kayak oh mungkin IELTS ini kayak di komputer gitu kayak apa gimana. Tapi sebenarnya itu kayak berbeda banget ya. Beda. Kayak ngomong langsung, ditanyain, kayak nulis langsung. Pokoknya nggak ada yang bisa nolong deh selain diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, kalau TOEFL itu kan kita pakai masih multiple choice kan, kita masih kayak bisa cap cip cup gitu. Kalau misalnya udah nggak nemu jawaban gitu, tinggal kancing baju. Oke, nah pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Jadi Kak, apa sih gitu fungsinya gitu ketika kita udah mendapatkan skor yang kita inginkan gitu, misalnya di TOEFL sama IELTS, kayak manfaatnya gitulah Kak, mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Iya. Jadi untuk TOEFL sama IELTS ini kan mencerminkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris gitu kan, dan bahasa Inggris ini kan kemampuan untuk berkomunikasi di skala internasional. Ya. Jadi kalau kita sudah punya skor yang cukup,
di kedua tes ini kita bisa membuka dua peluang. Pertama untuk studi ke luar negeri, Iya. ya, studi luar negeri skala internasional atau kerja ke luar negeri. Nah, jadi kalau misalnya kita cari aja di Google itu ada yang ini ya freelance.com, indeed.com Iya. gitu ya. Banyak sekali website-website yang lain yang menampilkan karir-karir atau pekerjaan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang menguasai TOEFL atau menguasai IELTS. Maksudnya kalau kita punya skor itu, kita bisa punya peluang untuk memiliki pekerjaan yang bagus itu gitu. Itu dia untuk TOEFL dan IELTS. Terus misalnya mungkin pernah dengar yang WHV, Working Holiday Visa, itu dari Australia ya. Dengan memenuhi IELTS yang paling tidak itu 4,5 ya, paling tidak 4,5, maksimal itu 6,0 ya, dan memenuhi syarat yang lain, kita bisa apply untuk kerja ke Australia. Australia kan kursnya uangnya itu kan lumayan Iya, ya kalau lumayan dibandingkan besar dengan banget ke ya. Iya, rupiah benar, gitu benar, kan benar. ya. Jadi peluangnya besar sekali Benar. gitu. Nah, untuk menemukan ini untuk bisa apply program-program tersebut tentu kita mesti punya skornya iya. sesuai dengan yang ditargetkan, Iya, targetkan yang sama diminta, iya, yang sama di diminta sana oleh ya. apa namanya lembaganya di situ Lembaganya kan. ya. Nah, Benar. dengan TOEFL saja misalnya kita punya skor, anggap saja skornya katakanlah 550 misalnya. Nah, 550 ini sudah menjadi acuan bahwa kemampuan kita bahasa Inggris kita cukup baik gitu. Nah, untuk bisa kerja di perusahaan yang nasional skalanya, multinasional, itu banyak sekali yang minta kandidat yang bisa berbahasa Inggris Iya, ditunjukkan dengan benar. TOEFL itu kan. TOEFL juga bisa membantu kita untuk memenuhi syarat studi lanjut, baik dalam negeri maupun luar negeri kan. Begitu juga dengan IELTS. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, ya bahasa Inggris sehari-hari, skor TOEFL-nya juga bagus, ya ditambah dengan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi, ya peluang kita untuk bisa punya studi atau karir yang berskala internasional itu besar sekali gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita perlu punya growth mindset. Jadi pola pikir yang bertumbuh bahwa keterampilan atau kemampuan kita itu bisa dikembangkan kalau kita mau melakukan usahanya itu. Jadi untuk dapat skor TOEFL tertentu, belajarlah, berusahalah gitu ya. Iya. Mau dapat skor IELTS tertentu, itu kuasai sistemnya, belajar, nah penuhi syarat-syarat yang lain sehingga kita bisa dapat pekerjaan impian, kemudian pergi ke negara impian, Iya. ya. Apalagi yang sudah mimpi punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri, Iya, benar. TOEFL dan IELTS ini benar-benar berguna sekali gitu, membuka berbagai macam peluang gitu. Kalau disadari ya, kalau mau melakukan itu gitu. Harus punya growth mindset itu dan punya skor TOEFL dan IELTS yang cukup. Itu dari saya. Ini semua bisa. Semua bisa ya, semua berpeluang, siapapun selama dia mau berusaha, dia bisa gitu. Enggak ada yang enggak mungkin. Oke, itu dari saya ya untuk peluang ya, studi dan karir itu. Kegunaan dari TOEFL dan IELTS. Luar biasa sekali ya kegunaan TOEFL sama IELTS ini, kayak itu tuh skalanya internasional ya, kayak sekedar kita kerja ke Australia aja tuh butuh skor IELTS loh. Kayak karena kan terjamin juga ya kayak kalau hidup dan kerja di sana. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan ke penutupan, ada satu hal nih penting yang ingin saya sampaikan. Dan dalam kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN, kami ingin mengingatkan kepada semua pendengar untuk hidup sehat dan bebas dari narkoba. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal gitu memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai pencegahan dan penyuluhan narkoba, jangan ragu untuk menghubungi BNN. Oke, sebelum itu ini nih Kak, Ya. pendapatnya gitu tentang narkoba ini gitu. Ada nggak sih tips-tips kayak kalau kita mau ngejar pendidikan itu
jangan deketin narkoba maksudnya gitu. Oke. Gimana Ya. tanggapan kakak gitu? Ya, berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita melihat seperti ciri-ciri dari mereka yang sudah pernah menggunakan itu ya sampai masuk ke rehabilitasi ya untuk bebas dari penggunaan Iya, itu penggunaan ya. itu ya. Kan banyak sekali ya beritanya di YouTube dan segala macam gitu ya. Udah nggak kehitung gitu kan ya? Iya, Nah, menurut saya mungkin mereka tidak punya mungkin mereka tidak punya pilihan lain gitu pada saat itu kan. Cuma di sini yang perlu kita tekankan adalah ketika orang punya tujuan yang jelas, tujuan hidup yang jelas ya, dan dia perlu energi, perlu mental yang sehat dan kuat ya untuk mencapai tujuan itu ya. Mereka tidak akan menyentuh narkoba. Benar. Itu menurut Benar pertimbangan saya karena ketika kita dihadapkan dengan itu dan kita sudah tahu konsekuensinya bahwa akan menghasilkan candu, Iya, ya kan? benar. Menghasilkan candu, kemudian berpotensi untuk merusak otak ya, sehingga berpikir, bersosial itu nggak bisa, iya, benar. nggak nyambung, nggak berfungsi di situ. Nah, kalau sudah tahu akan konsekuensi yang semacam itu, akan sangat baik kita hindari, kan begitu. Ya, cara-caranya mungkin sederhananya kalau saya pertama menjaga pergaulan itu penting banget sih, pergaulan ya. menjaga pergaulan ya, menjaga pergaulan. Nah, karena dengan siapa kita menghabiskan waktu sehari-hari itu menunjukkan siapa kita sebenarnya kan. Ya, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah benar-benar berhati-hati kalau misalnya kita diberikan sesuatu oleh orang asing kan. Kita harus pertanyakan ini apa nih? Ini apa nih? Gitu kan? Ini apa nih? Kalau mencurigakan ya kita abaikan saja. Keluar dari interaksi itu gitu kan, keluar dari interaksi itu. Dan yang pasti kita juga perlu aware, sadar bahwa penyebaran narkoba itu ada. Tapi kita perlu pengetahuannya. Kalau kita punya pengetahuan itu, kita bisa memutuskan dengan sadar untuk menghindari itu dan fokus ke apa yang lebih prioritas seperti yang tadi kita bicarakan gitu kan. Jadi kalau misalnya biasanya orang yang akan make itu dia pertama dia tidak punya tujuan. Benar. Dia tidak punya tujuan gitu kan. Nah, mungkin ya perlu untuk punya alternatif cara bagaimana kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya stres gitu mungkin bisa ke psikolog, cerita dan segala macam. Ibadah juga masuk ya. Bukan malah beralih ke bahan-bahan yang seolah-olah menyelesaikan masalah. Padahal worse gitu. Padahal enggak gitu kan, bisa jadi lebih buruk. Bahkan kita mesti bisa mencari hiburan atau sesuatu yang baik buat kita yang tidak perlu uang bahkan gitu kan, tidak perlu uang, tidak perlu menggunakan bahan apapun yang kita tidak kenal gitu. Itu penting sekali itu menurut saya. Jadi pertama itu punya tujuan yang bagus, menjaga pergaulan yang kedua. Yang ketiga punya pengetahuannya tentang bahan-bahan adiktif itu. Dan yang keempat punya hiburan yang tidak perlu tidak perlu bahan-bahan itu, tidak perlu menghabiskan uang untuk itu. Bahkan diberikan secara gratis pun kita harus menolak keras gitu kan. Ini bahan apa, ini asing gitu buat saya gitu. Itu menurut saya. Jadi benar-benar perlu disadari hal-hal semacam itu. Oke, that's it. Itu aja ya kayak. Jadi penting banget ya untuk mencegah gitu kayak daripada kita mengobati kan. Karena kalau udah kena itu kayak buat keluarnya itu susah ya kayak karena udah candu banget itu makin berat. Jadi lebih baik tidak sama sekali mendekati barang-barang tersebut ketika kita memiliki tujuan, terutama kayak tujuan pekerjaan, tujuan pendidikan, mending jauh-jauh deh sama yang kayak beginian ya kayak. Oke, jadi itu ya pembahasan kita untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya pengetahuan tentang TOEFL dan IELTS yang udah Kak Put jelasin nih dari awal sampai sekarang. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Put ya. Terima kasih banget atas waktu dan wawasan yang telah diberikan. Kami berharap informasi yang udah disampaikan oleh narasumber kita kali ini itu bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Oke,
So, jangan lupa untuk mengikuti Saitupi Podcast di media sosial kami untuk update terbaru dan episode-episode menarik lainnya. Anda juga bisa mendengarkan podcast kami di YouTube, Spotify, dan Noise. Jika Anda menyukai episode ini, beri kami rating dan ulasan agar lebih banyak orang yang dapat menemukan konten-konten kami. Nah, jadi konten-konten Saitupi Podcast itu educationable, terus informationable juga. Jadi kalian gak akan rugi kalau nonton podcast Saitupi. Oke, itu aja sih podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Yes. Oke, itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.